Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para pejuang cuan? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Serta saya doakan sukses semua buat kalian ya. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Amin. Mantap jiwa ya. Salam setang bundar teman-teman semua. Oke ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Untuk crypto market cap secara globalnya ya kan di sini masih sama seperti kemarin-kemarin di area 1,42 triliun dolar teman-teman ya. Bitcoin dominance masih sama juga 51,5%. Fair and greed-nya juga masih sama di level 73 poinnya gitu teman-teman, dalam kondisi yang fear bukan fear, sorry, greed ya. Mantap jiwa. Oke. Nah, kalau kita lihat bersama-sama kinerja daripada altcoin sendiri masih berusaha untuk melakukan rebound ya teman-teman ya. Dari beberapa altcoin juga masih berusaha untuk melawan bearish ya, untuk mencoba rebound lah ya, entah 1%, 2% ya kan. Biasanya seperti Solana ya kan, Polygon Matic ini kenaikannya luar biasa ya, seperti AVAX juga biasanya, tapi saat ini sedang terjadi koreksi dan berusaha untuk rebound kembali gitu teman-teman. Semoga saja Bitcoin rebound di atas level 37.500 ya kan, syukur-syukur bisa ke area 38.000. Di sini kemungkinan besar ya altcoin juga akan mengikuti rebound yang cukup lumayan juga gitu ya. Nah, kali ini teman-teman ya ada berita yang cukup menarik sebenarnya datang daripada XRP ya. Kita ketahui sendiri ya, XRP ini memang sedang dalam tahap penyelesaian melawan SEC ya. Yang kemungkinan besar teman-teman sidangnya akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu di awal tahun ya untuk penyelesaian ini teman-teman. Nah, ketika penyelesaian ini terjadi dan hal tersebut dimenangkan oleh Ripple, maka tidak menutup kemungkinan entitas besar ya atau perbankan nggak akan tanggung-tanggung, yang tadinya wait and see akan segera masuk itu teman-teman. Nah, kali ini ya XRP ini ada sedikit gambaran yang cukup menarik. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman, kalau kita berbicara secara ya, harga XRP mengisyaratkan kenaikan sekitar 82% di bulan Desember, tapi ada kendalanya gitu ya. Jadi sejarah harga XRP mengisyaratkan nih, isyaratnya ya mengkode gitu teman-teman, bahwasanya bisa nih naik sampai 82%, tapi ada sedikit masalah ya. Jadi menjelang bulan Desember, investor XRP mungkin mengharapkan kenaikan sebesar 82%. Namun refleksi hati-hati terhadap kinerja historisnya mengungkapkan cerita yang lebih bernuansa. Oke ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama saat pasar kripto mendekati akhir tahun 2023, semua mata uang tertuju pada XRP karena investor sangat menantikan potensi keuntungan menurut data dari portal CryptoRank ya. Nah, rata-rata pengembalian bulanan untuk XRP pada bulan Desember diproyeksikan melonjak hingga 82,7%. Oke ya. Jika hal itu bisa terjadi ya kita akan mendapatkan income ya. Kita akan mendapatkan cuan ya kan. Dengan kinerja harga XRP ketika dia memang mampu naik ke level 82, sekian persen ya teman-teman ya. Nah, ingat 2024 itu adalah halving, yaitu kalau nggak salah di bulan April apa Mei antara itu teman-teman ya, halving. Nah, setelah halving itu kita menuju bull run teman-teman ya. Kita udah masuk masa bull run nanti setelah halving. Oke, masa bull run tersebut akan terjadilah peningkatan harga. Oke, walaupun belum terlalu signifikan ya kan, baru awal-awal bull run gitu. Nah, puncak-puncak bull run atau puncak-puncak yang dimana bisa membuat all time high bagi semua aset cryptocurrency ya kan, yang memiliki potensi cukup bagus lah ya, itu biasanya setahun setelah halving teman-teman, yaitu jatuhnya di tahun 2025. Nah, jika prediksi ini menjadi kenyataan, harga mungkin akan mencapai ke level 1,1 dolar per tokennya teman-teman. Nah, ini akan menandai hal yang cukup bagus nih untuk kinerja XRP agar dia bisa naik lebih tinggi lagi teman-teman. Desember, kalau Desember bisa mencapai di area 1,1 dolar ya kan, tidak menutup kemungkinan nih halving dia akan di atas ini gitu kan. Halving daripada Bitcoin ini XRP bisa di atas 1 dolar ya kan. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti bull run yang
yang dinanti-nanti, mungkin harganya akan cenderung naik. Apalagi kalau kita memang bisa menyelesaikan masalah dengan SEC ini sebelum bull run, ya, sebelum halving gitu teman-teman, ya. Ini akan mendorong sesuatu hal yang cukup menarik. Makanya berapapun SRP kalian, berapapun yang kalian punya, pertahankan dulu teman-teman sambil kita pantau ya. Jangan berkecil hati yang punya sedikit, entah punya 5, 10, 20, 15. Jangan berkecil hati ya. Karena di situ porsi kita tetap akan menikmati hasilnya. Karena semua analis ini memprediksikan gini ya. SRP ini teman-teman itu bisa ke ranah ratusan dolar ya, bahkan ada yang bilang sampai ke 10.000 dolar gitu ya kan. Ini yang sangat-sangat menarik walaupun kita hanya punya sedikit ya kan. Kalau memang benar sampai ke harga tersebut, ya tidak menutup kemungkinan kita akan menikmati hasilnya ya. Kenapa analis besar, kenapa institusi besar percaya nih SRP bisa ke 10.000 US dollar? Jadi ada beberapa faktor teman-teman yang mendorong ya kan kepercayaan mereka itu ya. Yang pertama adalah adopsi daripada CBDC ya kan. Yang kedua adalah kita ketahui SRP bergerak, Ripple bergerak itu menyisir ya kan, dia mengarah ke sektor perbankan teman-teman ya, sebagai sarana lintas batas. Ya, ini menariknya teman-teman ya. Menariknya, kalian tahu ketua SEC ya, Gary Gensrod dulu pernah mengatakan bahwasanya dia setuju nih mendukung bahwasanya SRP sebagai sarana lintas batas sebelum dituntut tahun 2020. Tapi dituntut juga di tahun 2020. Kenapa? Why ya kan? Nah, kita nggak ada yang tahu itu, oke? Nah, namun jika dikaji lebih dekat akan terungkap sebuah kenyataan yang berbeda. Selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2018 Desember telah terbukti menjadi bulan yang penuh tantangan bagi SRP dengan setiap tahunnya melaporkan keuntungan negatif. Nah, kemunduran paling ringan terjadi pada tahun 2018 dengan penurunan sebesar 2,25%, sementara tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan sebesar 2 digit, khususnya tahun 2020 mencatat kerugian paling besar dengan harga SRP anjlok hingga 66,5% ya. Karena kita ketahui di tahun 2020 adalah awal mula ya kan SEC melakukan tuntutan terhadap Ripple ya kan. Nah, maka dari itu ya wajar aja kalau mengalami penurunan yang cukup signifikan menurut data historisnya ini ya teman-teman ya, menurut data historisnya. Nah, jadi untuk apa? Memberikan perspektif yang lebih seimbang dengan mempertimbangkan tren harga historis, sebaiknya fokus pada statistik media ya kan. Media menunjukkan penurunan sebesar 10,4% untuk bulan mendatang, menimbulkan keraguan terhadap kenaikan optimis sebesar 82,7%. Akankah SRP menulis ulang sejarah harganya? Nah, meskipun data historis berfungsi sebagai panduan yang berharga, penting untuk mengetahui kecenderungan SRP untuk menentang tren mata uang kripto populer ini. Nah, menunjukkan kinerja yang luar biasa pada bulan Desember 2017, mengalami lonjakan menakjubkan sebesar 820% hanya dalam 1 bulan ya. Semoga saja teman-teman, semoga saja ya. Karena memang historical daripada SRP ini memang setelah terjadi tuntutan dengan SEC ini agak kelam juga teman-teman ya. Jadi apa ya, SRP ini akan bisa ngepam ya kan, akan bisa naik ketika memang nanti ada news yang luar biasa gitu teman-teman ya, yang luar biasa. Karena kita ketahui lah ya, SRP ini sebagai tulang rusuknya altcoin teman-teman ya. Seperti yang dikatakan, kenapa dibilang tulang rusuk daripada altcoin, karena kita ketahui ketika SRP ya, Ripple lah, kita perlu bicara Ripple ya, pertama kali menang melawan SEC, apa yang terjadi di altcoin? Mereka semua naik teman-teman ya, mereka semua naik. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan nih ketika Ripple kalah dengan SEC ya kan, tidak menutup kemungkinan SEC akan menjadi lebih gila lagi, lebih menggebu-gebu lagi untuk mencari aset-aset yang dikiranya sekuritas dan akan menjadi mangsa sasaran empuk bagi SEC. Maka dari itu Ripple ini harus bisa menang melawan SEC untuk menanggulangi hal tersebut. Oke. Mungkin ini sedikit informasi, semoga bermanfaat. Salam cuan.